Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Haryani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Saronggi 1, Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya tidak sendiri, yaitu dengan Bapak Kholili, SPDI, sebagai guru pendidikan agama Islam di tempat saya mengajar SDN Saronggi 1. Assalamualaikum Bapak Kholili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita dapat hadir di sekolah kita hari ini, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas sebagai pendidik di sekolah kita ini dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Nah, tujuan diadakannya supervisi kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak Kholili. Sedangkan tujuan dari diadakannya percakapan pra-supervisi atau pra-observasi ini adalah untuk lebih mematangkan sehingga nantinya Bapak Kholili itu lebih percaya diri, lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran yang nantinya akan Bapak Kholili laksanakan. Iya, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan kepada Pak Kholili di pra-observasi ini. Yang pertama yaitu mungkin capaian pembelajaran apa yang nantinya akan diajarkan kepada anak didik di kelas 6. Baiklah, untuk capaian pembelajaran yang akan diajarkan nanti kepada siswa-siswi di kelas 6 yaitu nanti peserta didik itu bisa mampu membacakan surat-surat pendek, termasuk juga dapat membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tentang keragaman. Seperti itu. Oh, jadi Bapak akan mengajar tentang Al-Quran. Iya. Nah, dari capaian pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bapak nantinya? Untuk tujuan pembelajarannya, saya materinya adalah mengaji atau membaca Al-Quran surat Al-A'la dengan menggunakan makhorijul huruf yang baik dan benar, sehingga dengan membaca Al-Quran dengan menggunakan makhorijul huruf yang baik dan benar itu nanti tidak merubah terhadap arti atau makna dari ayat tersebut. Untuk menunjang agar tujuan tersebut itu bisa terpenuhi, bisa dilaksanakan nantinya, apa yang perlu disiapkan oleh Bapak dalam pembelajaran nanti? Adapun alat-alat yang harus saya persiapkan, yang pertama pastilah buku paket pendidikan agama Islam kelas 6. Terus yang kedua Al-Quran, bisa nanti Al-Quran terjemahan, bisa menggunakan juz amma. Nah, kemudian nanti juga alat-alat dan bahannya itu nanti pada pembelajarannya saya akan menggunakan laptop, proyektor, terus nanti dilengkapi dengan video-video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan, seperti itu. Baik Bapak, jadi karena tadi tujuan pembelajarannya adalah membaca Al-Quran sehingga anak bisa membaca surat Al-A'la dengan makharijul huruf yang baik dan benar. Jadi hal yang perlu dipersiapkan sebagai sumber belajar yaitu Al-Quran, video juga. Iya. Nah, tahapan atau rancangan pembelajaran seperti apa nantinya yang akan dilaksanakan oleh Bapak dalam pembelajaran tersebut? Yang jelas tahapan-tahapannya nanti sesuai di dalam modul ajar yang akan saya siapkan. Pertama pasti ada yang namanya pendahuluan. Kita masuk ke kegiatan inti, yang mana nanti di kegiatan inti itu
saya memberikan menyampaikan materi tentang bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-A'la dengan menggunakan makhorijul huruf yang baik dan benar. Menyiapkan video-video tentang bacaan Al-Quran surat Al-A'la. Nantinya di kegiatan akhir rancangan pembelajarannya seperti apa Bapak? Di kegiatan akhirnya itu nanti setelah penyampaian materi, saya akan membentuk anak di kelas itu menjadi 3 kelompok. Nah, seperti itu. Kelompok pertama yaitu mereka yang masih cara bacanya itu masih minim atau belum fasih. Nah, untuk kelompok yang kedua itu nanti mereka yang ngajinya masih ada di posisi juz 6 ke belakang. Seperti itu. Dan di kelompok yang ketiga ini adalah mereka-mereka yang sudah fasih membaca Al-Quran, makhorijul hurufnya juga sudah mulai bisa, cuman mereka masih butuh bimbingan. Seperti itu. Baik Bapak Huli, sepertinya tadi Bapak menyampaikan dalam pembentukan kelompok tersebut di kelompok 1, 2, dan 3 itu berbeda-beda. Tugas yang disampaikan kepada mereka itu beda-beda. Beda. Anak yang belum lancar, yang sudah lancar, yang sudah fasih, ya Pak? Iya, beda. Berarti Bapak dalam pembelajaran ini melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Iya, insya Allah seperti itu. Saya siapkan modul ajar yang berdiferensiasi, seperti itu. Bagus sekali Pak Hadi. Berarti apa saja yang sudah disiapkan untuk melancarkan pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya? Nah, karena tadi dibentuk 3 kelompok kan ya. Jadi untuk kelompok 1 karena mereka masih belum fasih, medianya nanti saya akan menggunakan Al-Quran atau juz amma. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, nah, mereka nanti akan nonton video yang isinya adalah bacaan dari surat Al-A'la. Untuk kelompok yang ketiga, karena mereka sudah dianggap fasih seperti itu, saya siapkan kartu ayat. Jadi nanti anak-anak itu akan milih ayat, megang satu ayat. Dan nantinya siapa yang ditunjuk untuk maju ke depan, dia harus membacakan ayat yang mereka pegang. Ya, baik Pak Huli. Jadi benar-benar dalam pembelajaran tersebut melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Menurut Bapak di materi tersebut nantinya itu menjadi kesulitan siswa itu apa? Untuk kesulitan di siswa karena mungkin di kelas 6 itu masih ada siswa yang ngajinya itu ada di Iqra, yang jelas mereka masih kesulitan untuk bisa memahami bagaimana makhorijul huruf yang benar, bagaimana tajwid yang benar. Intinya mungkin mereka hanya sebatas bisa untuk membaca, walaupun makhorijul huruf dan tajwidnya masih belum benar seperti itu. Nah, ini tadi katanya Bapak Huli kan ada yang belum fasih, ada yang sudah lancar, ada yang mulai lancar. Kira-kira nanti strategi atau metode apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran tersebut? Pembelajaran secara langsung, ya kan, dengan saya memberikan materi kepada anak-anak secara langsung. Terus yang kedua adalah pembelajaran dengan menggunakan tutor sebaya. Artinya nanti anak yang sudah fasih bisa memberikan bimbingan kepada teman-teman mereka yang belum fasih. Jadinya menggunakan metode tutor sebaya, anak yang sudah fasih nantinya menjadi tutor atau mendampingi anak yang belum lancar, begitu Pak? Iya, seperti itu. Baik. Untuk mencapai kompetensi tersebut, apa yang perlu dikembangkan kira-kira oleh siswa? Jadi nanti agar mereka punya perkembangan, nantinya mereka akan saya
arahkan agar walaupun di rumah mereka bisa menonton video pembelajaran baik itu di YouTube atau di video-video yang lain yang berkaitan dengan surat Al-A'la. Contoh, nanti anak dikasih tugas, silakan kalian cari video-video tentang bacaan Quran surat Al-A'la. Seperti itu. Jadi mungkin itu nanti yang akan saya berikan kepada siswa. Baik, kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di jam berapa? Untuk kesiapan saya Bu, insya Allah saya siap untuk melaksanakan pembelajaran ini hari Senin tanggal 29 Januari, jam pertama. Oh, jam pertama. Iya, biasanya kan kalau agama itu jam pertama. Iya. Itu. Iya. Baik, nantinya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang nantinya terjadi di dalam pembelajaran. Setelah ini Bapak akan melaksanakan percakapan pasca observasi nantinya yang juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Pasca observasi ini nanti dilaksanakan setelah kita selesai melaksanakan observasi kelas. Siap. Siap. Bu. Siap. Terima kasih Pak Holili. Mungkin Sama-sama. ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Intinya seperti ini. Intinya dalam menghadapi kegiatan observasi yang akan kita laksanakan tanggal 29 Januari mendatang, saya harus lebih mempersiapkan kembali, baik mulai dari modul ajarnya, terus bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan, termasuk juga media-media pembelajarannya harus dipersiapkan dengan baik. Toh walaupun nanti pada akhirnya, pada pelaksanaannya masih ada kekurangan atau kekeliruan, yang namanya manusia kan pasti tidak luput dari kesalahan seperti itu. Nah, jadi harapan saya itu paling tidaklah saya mempersiapkan dengan maksimal. Toh hasilnya nanti masih ditemukan ada kekurangan dan kesalahan, paling tidak kesalahan dan kekurangannya itu lebih diminimalisir seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Holili. Iya, sama-sama. Tentunya kita bisa belajar bersama-sama di sini. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Holili. Sama-sama. Baik, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu di saat Bapak Holili melaksanakan observasi di kelas, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Kemudian di pertemuan selanjutnya yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Endrawasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini atau pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan aktivitas, yaitu kegiatan belajar mengajar sebagaimana biasanya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, sebelumnya Pak Ali ingin nanya kabar kalian masing-masing, sehat walafiat semua? Oke, alhamdulillah. Atau ada di antara teman-teman kalian yang nggak masuk hari ini? Siapa? Rizky dan Hafiz. Kemana mereka berdua? Oh, ada
kalian berdua, yang satu sedang perjalanan, mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah, bisa sampai di sini lagi. Yang kedua, yang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Marilah selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin ke depan. Siap, Nak. Baiklah anak-anak sekalian, jadi berdoa itu adalah merupakan salah satu perilaku yang harus kita lakukan. Sebelum kita melakukan pekerjaan, maka mulailah pekerjaan itu dengan diawali dengan berdoa. Apa tujuannya? Agar apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Akan mendapatkan hasil yang baik. Sekaligus kalau itu bernilai ibadah, maka otomatis kita akan mendapatkan pahala dari kegiatan yang kita lakukan. Maka penting, sangat penting setiap kita melakukan kegiatan harus diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Baiklah, untuk selanjutnya silakan anak-anak berdiri dulu. Kita biar kita semangat, kita yel-yel, ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, maka jawabnya adalah pagi. Yes. Ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, apakah kalian semuanya sudah fresh, siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap? Untuk itu, Bapak ingin tahu seperti apa kondisi kalian hari ini. Silakan kalian tunjukkan dengan stiker yang telah Bapak berikan. Silakan tunjukkan. Tunjukkan semuanya. Oke, tunjukkan. Semuanya menunjukkan stiker senyum. Oke, baiklah, sudah selesai. Artinya tidak ada yang menunjukkan stiker yang pusing, ya, yang agak marah, enggak kan? Semuanya menunjukkan stiker tersenyum. Artinya adalah pertanda kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh kesadaran. Jadi tidak boleh memikirkan hal-hal yang ada di luar kelas. Baiklah anak-anak sekalian, ini kita akan mempelajari tentang mengaji Al-Quran, surah Al-A'la. Ada yang sudah dengar dengan surat Al-A'la? Ada? Atau ada yang belum mengenal surat Al-A'la? Ngaco? Ada yang belum mengenal? Hah? Semuanya sudah mengenal ya? Jadi surat Al-A'la itu anak-anak terdapat di dalam Al-Quran, tepatnya di juz 30.
surat Al-A'la ini terdiri dari berapa ayat? 19 ayat. Bagus. Surat Al-A'la ini anak-anak tergolong ke dalam surat Makkiyah apa surat Madaniyah? Surat Makkiyah. Coba kenapa kok surat Al-A'la ini dikatakan sebagai tergolong ke dalam surat Makkiyah? Ada yang bisa jawab? Coba Kika, kenapa surat Al-A'la dikatakan atau tergolong surat Makkiyah? Bagus, karena surat Al-A'la diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tepuk tangan. Jumlah ayat daripada surat Al-A'la itu adalah 19 ayat dan merupakan surat yang ke-87. Tergolong surat Makki. Apa arti dari surat Al-A'la? Dari Al-A'la artinya adalah apa? Yang paling tinggi dan diambil dari jadi surat Al-A'la itu diambil dari ayat pertama dari surat tersebut. Marilah sekarang kita bersama-sama menyaksikan video inspirasi berikut ini ya. Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Dari video yang telah Bapak putarkan tadi, apa yang dapat kalian ambil dari video tadi? Silakan. Dari video yang telah Bapak putarkan tadi anak-anak, di situ memberikan sebuah pelajaran kepada kita agar kita hidup di dunia ini tidak terlalu mementingkan hal-hal dunia. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal keduniaan, tapi hal-hal akhirat yang akan membawa kita, yang akan menjadi penolong kita kelak di alam akhirat, maka kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Intinya kita dilarang oleh Allah untuk terlalu mementingkan perkara dunia. Hari ini ya, kita akan mempelajari tentang cara membaca Al-Quran surat Al-A'la dengan baik dan benar. Untuk itu silahkan anak-anak perhatikan juga video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Baiklah anak-anak sekalian, itu adalah contoh video dari membaca Al-Quran surat Al-A'la. Nah,
Coba saya ingin minta satu orang untuk maju ke depan untuk memberikan contoh kepada teman-teman yang lain dari bacaan Quran surat Al-A'la. Silahkan Nanda Kika maju. Al-Quran itu harus dengan menggunakan ilmu tajwid yang benar dan juga pengucapan atau makhorijul huruf yang benar. Nah, dalam membaca surat Al-A'la ini seringkali terjadi banyak orang yang membaca itu dengan bacaan yang salah. Nanti Bapak akan berikan contoh bacaan-bacaan yang seringkali dibaca salah oleh orang-orang yang masih belum bisa membaca Al-Quran surat Al-A'la ini dengan baik. Kenapa hal ini harus kita hindari? Karena kesalahan kita membaca Al-Quran, salah harkat, salah makhorijul hurufnya, salah tajwidnya, itu dapat mengakibatkan berubahnya makna atau arti dari ayat tersebut. Nah, otomatis kalau kita membaca Al-Quran dengan salah sampai merubah terhadap makna atau arti dari ayat tersebut, tanpa terasa kita sudah melakukan perbuatan dosa. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dan harus dihindari. Yang pertama, contoh yang pertama, tidak boleh menambah huruf hamzah ketika berhenti di akhir ayat. Ya, di situ sudah ada. Baiklah anak-anak sekalian, karena sudah terbentuk ada 3 kelompok, ya, maka ini kelompok yang pertama, ini ya, terus ini kelompok yang ketiga. Silakan anak-anak nanti ambil ininya dan nanti akan saya suruh untuk bisa mempraktekkan di depan. Dan untuk kelompok yang kedua nanti silahkan memperhatikan video bacaan tentang surat Al-A'la. Itu tugasnya adalah, ya, kelompok 1 silahkan kalian membaca surat Al-A'la dengan mempelajari di Al-Quran. Untuk yang kelompok di sini, ya, silakan kalian perhatikan video dari bacaan surat Al-A'la, ya. Ya, silakan. Itu silakan dipelajari dulu anak-anak.
baca bersama-sama Quran surat Al-A'la dimulai dari ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Baiklah anak-anak sekalian, itulah materi pembelajaran hari ini, yaitu belajar membaca Al-Quran surat Al-A'la. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita tutup, adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Ya anak-anak, yang pertama, sesuai dengan video inspirasi kita di awal pembelajaran tadi, bahwasanya kita hidup di dunia ini harus mengikuti jalur atau mengikuti aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita dilarang oleh Allah untuk mengutamakan kepentingan dunia. Jadi kita dilarang untuk terlalu mementingkan hal dunia. Bukan pas tidak boleh ya, berpikir tentang dunia, bukan. Boleh, akan tetapi jangan terlalu. Kita juga diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan keakhiratan kita, agar kita kelak di alam akhirat dapat masuk surganya Allah. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, yang berikutnya adalah kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran surat Al-A'la ini harus belajar membacanya dengan baik, sehingga kita dalam membaca Al-Quran ini terhindar dari kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Belajar ilmu tajwid, belajar makhorijul huruf. Tujuannya apa? Belajar ilmu tajwid agar bacaan kita betul, panjang pendeknya jelas, bingung, samar. Itu ada di ilmu tajwid. Kemudian cara untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang benar, kita harus belajar makhorijul huruf. Kita sudah selesai belajar hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini jadi barokah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Haryani, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sumedang. Saya dari SDN Sarung Satu di sini. Sudah ada Bapak Pemilih SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Sarung Satu yang sudah saya observasi. Kemudian di sini juga dihadiri oleh Ibu Indrawati sebagai pengajar praktik. Nah, di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai tindak lanjut atau setelah melakukan observasi ya, yang sudah Bapak lakukan. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Enda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Sehat ya Mbak ya? Sehat. Ya, sehat itu sangat penting ya Pak ya, supaya kita bisa melakukan tugas sehari-hari, melaksanakan pembelajaran kepada siswa. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Halil sebagai tindak lanjut apa yang sudah Bapak lakukan, yaitu pembelajaran kelas, pembelajaran pendidikan agama Islam ya Pak ya. Ya.
bagaimana ini perasaan Bapak terkait dengan observasi yang sudah dilakukan di kelas pada saat Bapak melakukan pembelajaran? Perasaannya bagaimana? Saya merasa senang karena pertama sudah dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik, dan yang kedua pembelajaran yang sudah saya sampaikan ke siswa ya, bisa dikatakan 99% lah sudah dapat diterima oleh siswa. Begitu. Alhamdulillah ya, jika sudah 99% ya pembelajaran yang Bapak lakukan sudah bisa diterima oleh siswa. Nah, bagaimana tahapan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas dan area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bapak itu apa? Bisa diceritakan kembali. Ya. Tentunya dalam melakukan kegiatan pembelajaran, saya sebagai seorang guru, langkah pertama yang harus saya siapkan adalah rangka pembelajaran. Pengembangan yang saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran itu antara lain adalah karena di kelas 6 ini tidak semuanya siswa itu sudah fasih paham dan fasih bisa membaca materi Al-Quran Surat Al-A'la, maka kami bentuk 3 kelompok. Jadi kelompok pertama itu kelompok yang memang anak yang masih belum bisa. Nah, kemudian di kelompok 2 itu adalah mereka yang bacaannya sudah mulai fasih, akan tetapi mereka itu di tulisannya. Jadi di tulisannya itu mereka sudah banyak yang bisa. Kelompok 3 ini itu adalah mereka-mereka yang sudah pernah hatam, sudah pernah hatam juz. Jadi intinya di sini area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah pembelajaran berdiferensiasi, betul Pak? Iya. Jadi dikelompokkan berdasarkan profil belajar mereka. Iya. Berdasarkan dengan tingkat kemampuan mereka. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai di sini adalah dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya. Dari area pengembangan yang disampaikan oleh Bapak, menurut Bapak itu bagaimana? Apakah sudah tercapai atau bagaimana? Ya, dari proses observasi kemarin ya. Jadi dari tiap-tiap kelompok itu memang saya minta satu persatu dari tiap-tiap kelompok untuk presentasi di depan. Nah, ya alhamdulillah untuk kelompok 1, 2 dan 3 dari perwakilan mereka itu alhamdulillah mereka sudah kelompok 1 sudah bisa membaca walaupun masih belum lancar. Kemudian untuk kelompok 2 sudah bisa membaca, bahkan saya juga menyiapkan satu ayat lebih di depan. Ini ayat, coba bacakan ayat 1. Kadang saya balik, saya baca ayatnya itu masuk ayat yang keberapa. Terus untuk yang kelompok yang ketiga itu perwakilannya mereka sudah bisa membacakan Quran Surat Al-A'la dengan fasih dan juga diikuti dengan lagu atau murotalnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya sudah jalan ya. Iya. Nah, hambatan apa yang Bapak alami ketika melakukan pembelajaran di kelas? Ya tentunya di awal-awal pembelajaran itu karena seperti yang saya katakan tadi di kelas 6 itu masih belum 100% anak-anak fasih. Ada yang masih tingkatan ikro, ada yang masih selesai juz 1 sampai juz 5. Jadi hambatannya adalah di kelompok 1. Artinya saya harus betul-betul
memberikan bimbingan kepada mereka-mereka yang masih ikro, bagaimana caranya mereka itu bisa mengejar teman-temannya yang sudah bisa membaca di juz 1 ke atas. Dari hambatan yang Bapak alami tadi itu apa yang Bapak lakukan supaya hambatan tersebut itu bisa diminimalisir? Nah, untuk anggaplah solusi untuk mereka-mereka yang masih belum fase, terutama di kelompok 1. Pertama, kan di sini kan setiap hari Rabu dan Kamis itu kan ada pembelajaran program wajib diniyah. Nah, jadi saya itu koordinasi dengan teman-teman ustadz dan ustadzah agar mereka-mereka yang masih ada di tahap ikro agar diberikan bimbingan khusus biar mereka itu bisa cepat menyesuaikan dengan teman-temannya yang sudah fase seperti itu. Kemudian juga kepada teman-teman guru BTK khususnya yang ngajar kelas 6 Bu Iin. Jadi saya ke Bu Iin itu bilang, Bu tolong anak ini tolong diberikan bimbingan khusus juga karena mereka masih ngajinya itu masih ada di tahap mikro. Dan ini untuk yang di lingkungan sekolah ya. Nah untuk di luar, jadi saya itu koordinasi juga dengan para kiai, para ustadz guru ngaji yang ada di desa Saronggi ini. Karena kebetulan memang sebagian ada yang saya kenal dengan beliau-beliaunya. Jadi saya tanyakan sama anak-anak, kamu ngaji di mana? Nah setelah itu saya koordinasikan dengan guru ngajinya agar anak tersebut bisa dengan cepat menyesuaikan dengan teman-temannya yang sudah fasih. Jadi di sini Bapak sudah melakukan kolaborasi ya Pak dengan guru dunia, kemudian guru BTK dan juga ustadz atau kiai yang mengajar murid di luar sekolah pada saat ini ya. Dari yang saya amati hal-hal yang sudah baik nantinya bisa Bapak pertahankan, kemudian bisa ditindak kembali. Kemudian yang dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, pembelajarannya sudah bagus, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan area pembelajaran yang ingin Bapak capai. Kemudian di sana juga menarik sekali karena juga menggunakan PSE, sosial emosionalnya juga, walaupun masih kurang sempurna karena mungkin baru pertama kali Bapak mencoba ini. Kemudian anak-anak juga senang saat melihat video mengaji surat Al-A'la. Saya lihat anak-anak itu sudah antusias. Namun yang saya lihat di sini memang dalam pembelajaran berdiferensiasinya itu sangat bagus sekali. Anak sudah dibedakan dan saya berharap nantinya bisa terus ditingkatkan lagi ke depannya dan kita bisa berkolaborasi nantinya Pak Guru. Nah, tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Sebagai guru pendidikan agama Islam nantinya kan Bapak Huli pasti ada tindak lanjut yang akan dilakukan sehingga pembelajaran yang Bapak Huli lakukan nantinya semakin baik ke depannya lebih baik lagi. Ya tentunya dari pembelajaran yang sudah selesai dilaksanakan kemarin itu tentunya seperti yang saya katakan tadi tidak langsung 100% sempurna, pasti ada kekurangannya. Dan memang saya menyadari waktu itu memang ada satu poin yang tidak saya tersampaikan ke siswa, dan itu adalah merupakan sebuah kekurangan dan insya Allah sebagai bahan tindak lanjut ke belakang saya pasti akan tentunya mengevaluasi
proses yang sudah selesai, kemudian dapat memperbaikinya di masa-masa yang akan datang. Paling tidak yang harus saya pertahankan adalah pembelajaran itu yang berpihak kepada murid, makanya dengan menggunakan metode berdiferensiasi. Karena saya kira metode pembelajaran dengan berdiferensiasi itu ya dapat membedakan anak-anak mana yang masih perlu bimbingan, yang sudah mulai berjalan dan yang sudah baik. Dari percakapan kita hari ini, apakah yang dapat simpulkan yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, kesimpulannya saya merasa bersyukur karena mulai dari awal belum bisa melaksanakan pembelajaran dan berdiferensiasi. Berkat adanya kegiatan observasi teman sejawat yang merupakan tugas dari ibu sendiri, saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah bisa dikatakan sudah cukup, dan mudah-mudahan saya dapat melaksanakannya kembali tidak hanya di kelas 6 dan juga bisa melaksanakannya di kelas-kelas yang lain. Dan juga kesimpulannya adalah saya dapat menambah wawasan seperti itu. Baik, Pak Budi. Terima kasih untuk waktunya untuk kegiatan pasca observasi ini. Tentunya ke depan kita bisa berkolaborasi untuk pengembangan misalnya yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kiranya nantinya kita sesama rekan guru bisa berkolaborasi. Terima kasih Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.